يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sudah. Alhamdulillah ya wafillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya tentang perkara orang-orang yang dia mau belajar agama ini, dia hadir di majelis ilmu, maka di antaranya akan diberikan rahmat dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga perkara yang lain Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Disebabkan dia bermajlis, dia duduk bermajlis, dia belajar tentang perkara agama ini. Ikhwafillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang satu perkara yang sering terjadi dan berlaku di tengah kita, yakni tentang perkara kezaliman. Jadi dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat yang menyebutkan kalimat, mengulang-ulang kalimat yang berbunyi zalim, kata zalim. Sangat banyak sekali ayat-ayatnya. Baik itu dalam bentuk menyebutkan sifat atau perbuatan zalim itu sendiri, dan juga larangan-larangan untuk berbuat zalim, dan menyebutkan orang-orang yang zalim. Sangat banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, agar kita senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan zalim ini, tingkah laku kezaliman ini, maka dari itu malam hari ini insyaallah kita akan membahas perkara tentang perkara ini, bagaimana para ulama menjelaskannya. Ikhwafillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali disebut kata zalim. Apa sih artinya zalim itu? Ya, dalam bahasa Arab zalim ini terdiri dari 3 huruf, ya. Ada 3 huruf. Huruf dha, huruf lam, dan huruf mim. Ya, dha, lam, dan mim. Ya, dzalama yadlimu. Ya, itu zalim, ya. Di dalam kamusnya disebutkan arti secara bahasa, zalim ini adalah wadu'a syai' laisa fi mahalli, yaitu meletakkan satu perkara itu bukan pada tempatnya. Jadi zalim ini dalam agama kita cakupannya lebih luas. Mungkin selama ini kan yang kita anggap zalim itu adalah sekedar merampas harta orang, merampas hak orang lain, ya, atau memukul orang atau menyakiti orang, itu zalim. Itu mungkin sebatas pemahaman kita selama ini. Tapi ternyata zalim dalam pandangan agama kita ini lebih luas. Makanya maknanya adalah wadu'a syai' laisa fi mahallih, itu zalim itu. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempat, bukan pada porsinya. Ya. Lawannya wadidduhu al-adalah, dan lawannya daripada zalim itu adalah adil. Ya. Jadi ada 2 saja orang ini, ya, tidak ada yang netral. Kalau adil, kalau dia bersifat adil, maka dia jauh dari sifat zalim. Maka kalau dia berbuat zalim, maka dia jauh dari sifat adil. Itu saja. Jadi keduanya ini saja. Jadi lawan daripada kezaliman itu adalah adil, al-adalah, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu arti adil.
Nah, ini mungkin yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu sebagai awal, ya, bahwa kezaliman dalam istilah bahasa kita, dalam agama kita itu lebih luas cakupannya, sangat-sangat sekali, sangat luas. Oleh karena itu perlu kita belajar dan merinci tentang perkara ini. Ikhwah fillah, jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berbuat zalim. Karena zalim ini yang pertama yang perlu diketahui adalah kesalahan, kezaliman ini adalah dosa besar. Bahkan antum perlu tahu, ya, kenapa salah satu yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam itu dikeluarkan dari surga itu kenapa? Karena kezalimannya, karena sifat zalimnya. Coba antum perhatikan, coba direnungkan. Kita ini masih di dunia, ya, nggak tahu nasib kita di akhirat seperti apa. Orang yang sudah di akhirat, yang dulu dia diciptakan hidup di surga, Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa, dikeluarkan dari surga sebab apa? Sebab kedoliman yang mereka berdua lakukan. Hati-hati, apalagi kita yang masih tidak ada jaminannya istilahnya. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah menggambarkan keadaan keduanya ini. Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya, ya, Allah berfirman, ya, qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jelas sekali kata Allah di sini. Kami firmankan kata Allah kepada Adam dan istrinya, uskun anta wa zawjukal jannah. Masuklah kamu, tinggallah dalam surga. Kalian berdua tinggal ke dalam surga. Wa kula minha, ya, ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah apa-apa yang kamu inginkan, yang kamu senangi di dalam surga ini. Makan semua. Tapi ingat kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajar. Jangan sekali-sekali kamu dekat ke pohon ini. Kalau kamu dekat, apalagi memakan. Kalau kamu dekat, fatakuna minadh dhalimin. Yang terjadi apa? Justru Nabi Adam alaihissalam dan istrinya melanggar perintah ini, melanggar larangan ini, ya, yang menjadikan apa? Padahal kezalimannya satu itu saja tadi. Dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ini besarnya peringatan bagi kita semua akan sifat zalimin, ya. Jadi orang yang di dalam surga saja dikeluarkan dari surga karena kezalimannya, apalagi kita yang tidak memiliki jaminan apa-apa. Makanya di dalam doanya Nabi Adam alaihissalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Ini doa Nabi Adam alaihissalam, ya. Beliau mengatakan dia sadar atas kesalahannya tadi, dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, andai saja Engkau tidak mengampunkan kami dan mengasihani kami, ya, maka kamilah termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang khasirin, yaitu orang-orang yang merugi, ya. Nah, ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Saya kemarin beberapa hari, ya, coba buka di Android, ya, Quran Android, ya. Kita ketika zalim itu ratusan ayat itu yang keluar. Baik ayat yang mensifati sifat zalim itu sendiri, yang melarang perbuatan zalim, atau mengabarkan orang-orang yang tentang orang-orang yang berbuat zalim. Banyak sekali ayatnya. Begitu juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita untuk berbuat kezaliman. Ya, salah satunya Rasulullah mengingatkan, ittaquz zulum, takutlah kalian kepada berbuat zalim. Ya, fa inna zulma zulumatu yaumul qiyamah. Karena kezaliman yang kalian lakukan nanti akan berbuah kegelapan di hari kiamat. Coba. Akan menjadikan kita gelap nanti di hari kiamat. Disebabkan apa? Kezaliman yang kita lakukan. Ya, coba kita bayangkan kubur, begitu gelapnya alam kubur itu, ya, tidak ada cahaya sama sekali, ditambah kita berbuat zalim di dunia. Jadi gelapnya itu bertingkat-tingkat. Tambah gelap lagi karena kezaliman. Sudahlah gelap kubur itu, tambahlah gelap lagi karena kezaliman yang kita lakukan. Bahkan yang di dalam surga saja, orang-orang, ya, manusia yang sudah masuk di dalam surga, hamba-hamba Allah yang beriman yang sudah masuk dalam surga saja, masih doa minta cahaya. Ya,
Jadi orang yang sudah masuk surga saja masih doanya apa? Minta cahaya. Ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ini doa penduduk surga ini. Ya. Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah kami, bagi kami cahaya kami. Ya. Sesungguhnya Engkau Maha menguasai, Maha mampu atas segala sesuatu. Orang yang di dalam surga saja masih minta cahaya, apalagi kita yang belum ada jaminan apa-apa. Kalau kita berbuat zalim, maka jadilah kegelapan itu bertingkat-tingkat bagi kita, bertambah-tambah bagi kita, menumpuk-numpuk kegelapan itu, baik di alam kubur maupun di akhirat nanti. Nah, ikhwafillah jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis banyak melarang kita untuk berbuat kezaliman. Kemudian para ulama kita menjelaskan bahwasanya kezaliman itu sesungguhnya bertingkat-tingkat, dari tingkat yang tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Tapi perlu diingat, dari ketiga tingkat, jadi ada 3 tingkatan kezaliman. Tapi yang perlu diingat, semua 3 tingkat ini adalah dosa-dosa besar semua, bukan dosa kecil. Hanya saja konsekuensinya yang salah satunya lebih berat dari yang lain. Tapi ingat, semua ini dosa besar. Ya, semua ini adalah dosa-dosa besar. Kezaliman tingkat yang pertama, kata para ulama mengatakan zulmun bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Ini tingkatan yang pertama, yaitu kezaliman seorang hamba yang dilakukan kepada sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat yang paling tinggi ini. Ya. Ya. Di antaranya adalah kekufuran dan kesyirikan. Kufur, kafir, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah SAW, ingkar kepada Al-Quran, Kitabullah, ingkar kepada ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Ini adalah kezaliman yang besar. Ya, jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Makanya dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah di ayat yang setelah ayat kursi, ya, di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi kekafiran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah kekufuran yang paling tinggi. Begitu juga dengan kesyirikan. Syirik adalah zalim yang sangat tinggi, sangat besar. Iya. Kalau kufur, kalau kafir tadi sudah jelas, ya. Ya, sudah jelas. Bagi kita itu sudah jelas. Jadi orang siapa saja di luar Islam, ya, apapun agamanya, maka dia adalah zalim. Zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi ini orang yang mengaku Islam, orang Islam, dia berbuat kesyirikan, ini juga zalim yang paling tinggi, yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Di situ Allah menggambarkan bagaimana Luqman alaihissalam, ya, Luqman dia dia memberi nasihat kepada anaknya. Dan itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Ya. Kata Luqman di dalam Al-Qur'an itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Jadi ketika Luqman, ya, berkata kepada anaknya dalam rangka memberi pengajaran dan pelajaran kepada anaknya, apa kata Luqman alaihissalam? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Kenapa demikian? Inna syirka la dzulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Nah, ini yang perlu kita hindari, ya. Oleh karena itu ada perlunya di awal pembahasan ini, yaitu kezaliman yang paling tinggi, yaitu dalam hal syirik ini adalah perlu kita jelaskan sedikit secara rinci, ya, secara rinci. Yang pertama, jadi syirik itu banyak, ya, banyak model dan jenisnya. Jadi tidak hanya satu, ya. Jadi kalau syirik yang sudah klasik itu apa? Syirik yang sudah klasik itu syirkud dakwah, syirkud doa, syirik berdoa, meminta kepada selain Allah. Ini sudah klasik, ya, sudah menjadi
Kalau dulu ya, dulu itu sering sekali ini, ya, ya datang ke pohon, datang ke batu-batu besar yang dianggap keramat, meminta kepada pohon, kepada batu, ya, ingin bangun suatu bangunan, ya, mereka minta ya kepada apa namanya penjaga, penguasa di situ, ya, dianggap ada penguasa jin dan seterusnya. Mereka menyembelih, menumpahkan darah, sembelih ayam, sapi, kerbau. Kemudian darahnya ditumpahkan di situ, ya, dengan kepercayaan agar penunggu tempat itu memberi izin untuk mereka, ya. Bahkan yang paling parah, ya, saya sudah tidak perlu sebut daerahnya, ya. Dan ini terbaru, ini lumayan, bukan terbaru sih, lumayan baru, ya, beberapa tahun yang lalu saya sudah saksikan ini. Ya, ini ada di satu tempat, ya, orang-orang gali kubur. Sebelum gali kubur itu dikasih sajen dulu. Allahu Akbar. Telur, nasi, rokok, bahkan dikasih rokok juga. Saya heran kok jin ada jin yang rokok, ya. Rokok macam-macam, ya, dikasih di situ. Didoa dulu, dijampi-jampi dulu, baru mulai gali. Itu mau gali kubur aja begitu, Allahu Akbar. Itu, ya Allah. Yang kasihan bukan yang mati, tapi yang gali kubur nih yang kasihan ini. Ya. Yang ini syirik, tidak boleh. Ya, bahkan dulu yang paling banyak, ya. Saya masih ingat cerita orang tua dulu, bahkan di situ di tempat saya tinggal itu, di jembatan itu, ya, jembatan Ranggo itu, di bawah itu dianggap keramat itu di situ dulu. Banyak sekali orang-orang yang datang ke situ dulu waktu kita kecil, waktu kita kelas 2 kelas 3 SD. Sudah Isya. Gak terasa, ya. Lama persiapannya tadi kita. Ya. Kita lanjut sedikit, ya. 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 Jadi ini yang perlu kita hindarkan diri, ya. Kita hindarkan dari perbuatan syirik ini, ya. Yang pertama ini syirik. Jadi syirik ini banyak. Yang pertama adalah syirkud dakwah, syirik dalam berdoa, dalam meminta, ya. Begitu juga sampai menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Ya, sembelih kambing, kerbau, sapi, kepalanya dimasukkan ke laut, ya, dibawa ke gunung, ya, dipersembahkan untuk si jin ini, jin itu. Ini tidak baik, tidak benar ini. Ini syirik, tidak boleh, ya. Dan ini harus kita hindarkan bersama, ya. Sebab kesyirikan ini dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Kalau dosa-dosa yang lain, wah, masih ada harapan, ya. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Allah tidak ampuni orang yang berbuat syirik kalau dia tidak sempat bertaubat. Tapi Allah mengampunkan dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi dosa-dosa di bawah itu, selain syirik, selain menyekutukan Allah, masih punya harapan dia. Tapi kalau syirik, kekal dia di neraka. Kalau dia tidak bertaubat sebelum dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini syirik yang pertama. Syirik dalam berdoa, meminta, memohon pertolongan. Padahal dalam sholat kita selalu membaca iyyaka na'budun wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi minta tolong itu kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Ya, jangan kepada yang lain. Ya. Kemudian syirik yang lain, ya, ini juga yang jarang dibahas ini. Ya, ya. Tetangga kita, saudara kita yang sebelah itu seringnya bahas syirik kubur, ya. Syirik kubur aja. Syirik doa saja. Syirik dakwah, syirik meminta saja. Padahal syirik itu banyak. Termasuk syirik itu adalah, ya, syirkul ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Ya. Syirik dalam ketaatan. Ya. Ini juga yang perlu diwanti-wanti. Ya. Ya. Jadi syirik itu kalau bisa dibagi itu ada dua, syirkul kubur, syirkul kusur, kata para ulama hari ini. Syirkul kubur, ya, ya, meminta kepada selain Allah. Tapi juga ada syirkul kusur, syirik di istana, ya, di istana negara kalau istilah kita, ya. Ya. Dulu sampai ada kisah Adi bin Hatim itu, ya, yang dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kepada Adi bin Hatim, ya, bahwasanya kalian itu, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya,
Yahudi, Nasrani, wahai Adi bin Hatim, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka yaitu tandingan-tandingan selain Rabb, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adi bin Hatim mengingkari, "Ya Nabi Allah, wahai Muhammad, kami ya Nasrani, bahkan orang-orang Yahudi tidak pernah sembah sujud kepada pendeta dan rahib-rahib kami. Kenapa kok Allah memvonis kami beribadah kepada mereka?" Apa kata Rasulullah SAW? Ya, ibadah kalian kepada mereka, kepada pendeta, kepada rahib-rahib kalian ini bukan bentuk sujud dan ruku kalian, tapi dalam bentuk taat kalian kepada mereka. Ya, bukankah mereka menghalalkan yang haram kalian ikuti dan mereka mengharamkan yang halal kalian ikuti? Itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Ikhwafillah jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, sudah masuk waktu Isya. Insyaallah pertemuan pekan depan kita cepat ya. Nanti tolong bantu ya, tolong bantu anak ini. Jangan ya. Tolong bantu anak ya. Biar cepat kita ini, baru kita mukaddimah baru sudah selesai ya. Apalagi kita sudah 3 pekan libur, kalau dia sudah sana 2 atau 3 pekan kita libur. Ya insyaallah mudah-mudahan pada pekan depan juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tutup majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.